Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 9 untuk melaksanakan presentasi yang akan membahas terkait hukum Newton. Nah, adapun anggota dari kelompok 9 yang pertama ada Devi Hartiani dengan NIM 1900615, lalu ada Dini Anggraeni dengan NIM 1908453. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Anggraeni dengan NIM 1908453. Yang pertama, saya akan membahas terkait pengertian fisika. Fisika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu fisikos atau fisis, yang berarti alam. Nah, dalam bahasa Inggris, penulisannya menjadi fisik. Nah, Yunani ini menjadi bangsa yang dicatat oleh sejarah sebagai peletak dasar-dasar ilmu fisika. Jadi, ada banyak sekali ilmuwan yang berasal dari bangsa Yunani. Nah, orang yang ahli dalam bidang fisika disebut dengan fisikawan. Nah, selain ada pengertian fisika secara etimologis, ada juga pengertian fisika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suhandi pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa fisika adalah cabang sains yang mempelajari tentang gejala alam yang terkait dengan materi dan energi. Lalu yang kedua ada menurut Nuri Septa Pratama dan Edi Istiono pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam. Nah, fisika ini diperoleh dari hasil penelitian, percobaan, dan penyajiannya secara matematis. Lalu yang ketiga ada menurut Firda Nikmah dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa fisika adalah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang gejala-gejala alam yang meliputi materi, energi, dan lain-lainnya, nah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari hasil penelitian, percobaan, dan persamaannya dapat dituliskan secara matematis. Seorang fisikawan untuk mempelajari dan mengamati gejala alam itu melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan, pengukuran, penganalisisan, percobaan, dan terakhir dengan penarikan kesimpulan, sehingga seorang fisikawan tersebut dapat merumuskan dan dapat menentukan atau menemukan hukum-hukum yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. Dengan adanya ilmu fisika ini, maka akan melatih otak kita untuk berpikir logis. Lalu kita juga dapat menjelaskan dan juga meneliti gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar. Lalu siapakah tokoh di bawah ini? Nah, beliau adalah Sir Isaac Newton, yaitu seorang ilmuwan besar berkebangsaan Inggris. Beliau merupakan salah satu fisikawan terkenal yang merumuskan dan menemukan hukum alam yang berkaitan dengan gerak, yaitu hukum Newton. Setiap benda yang bergerak itu disebabkan karena adanya gaya dan juga adanya percepatan. Nah, hal tersebut menarik perhatian dari Newton. Saat itu, beliau sedang menerbitkan sebuah karya yang bernama Filosofi Naturalis Principia Mathematica, yang kemudian digunakan untuk menjelaskan dan juga untuk meneliti gerak dari beragamnya benda. Nah, studi yang membahas terkait gaya dan percepatan tersebut dinamakan dengan mekanika Newton. Gerak merupakan suatu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, untuk titik acuannya sendiri itu bisa dari titik awal suatu benda atau titik pengamat benda atau juga suatu posisi lain yang dijadikan sebagai acuan. Nah, oleh karena itu, gerak dipengaruhi oleh titik acuan sehingga gerak bersifat relatif. Dengan begitu, gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi. Ilmu fisika yang membahas terkait gerak dengan memperhatikan segala aspek penyebabnya dinamakan dengan dinamika. Nah, pemberian nama hukum Newton ini digunakan sebagai penghargaan terhadap Sir Isaac Newton sebagai penemu hukum alam tentang gerak.
Sehingga hukum Newton sendiri adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah benda dan gerak yang ditimbulkan. Nah, setiap benda yang bergerak itu tidak dapat kita teliti dengan menggunakan logika saja gitu ya. Namun dapat kita hitung dengan menggunakan perhitungan dari hukum Newton. Nah, adapun hukum Newton ini terdiri dari hukum 1 Newton, lalu hukum 2 Newton, dan juga ada hukum 3 Newton. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga persamaan dari hukum Newton 1 ini yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gayanya itu sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini sering disebut dengan hukum kelembaman benda. Hal ini dikarenakan sifat kelembaman pada hukum 1 Newton ini menyatakan sifat dasar suatu benda. Jadi, sifat kelembaman adalah kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, yaitu apakah tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, selain mempunyai sifat kelembaman benda, hukum 1 Newton juga menyatakan keadaan keseimbangan benda dan memiliki kerangka acuan khusus yang disebut dengan kerangka acuan inersia. Nah, kerangka acuan inersia ini adalah kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan. Oleh karena itu, kerangka acuan inersia hanya berlaku pada hukum 1 Newton. Contohnya itu pada sebuah bola yang kita tendang di sebuah lapangan. Nah, seharusnya bola tersebut itu terus bergerak tanpa berhenti. Namun, pada kasus bola yang kita tendang lalu berhenti itu disebabkan karena adanya gaya gesekan, di mana gaya gesekan dalam kasus tersebut termasuk ke dalam gaya luar yang bekerja pada sebuah benda. Jadi intinya, dalam hukum 1 Newton ini tidak ada gaya luar yang mempengaruhi suatu benda. Ketika ada gaya luar yang mempengaruhi suatu benda, itu merupakan bukan hukum 1 Newton gitu. Nah, contoh dari gaya luarnya itu adalah gaya gesekan, gaya tarikan, gaya dorongan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada penerapan hukum 1 Newton. Nah, yang pertama yaitu ketika sebuah mobil mengalami suatu tabrakan, maka badan penumpang dan badan pengemudi itu akan terlontar dan ditahan oleh sebuah kantong udara yang keluar dan mengembang sebagai akibat karena adanya benturan terhadap mobil dari benda-benda keras gitu. Nah, contoh dari tabrakan mobil ini dipengaruhi karena adanya sifat kelembaman benda. Lalu yang kedua, yaitu benda yang diam yang kita simpan di atas meja itu tidak akan jatuh, kecuali ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Jadi ketika kita mendiamkan suatu meja yang di atasnya itu terdapat sebuah benda, maka benda tersebut tidak akan jatuh, kecuali jika kita mendorong sebuah meja tersebut, maka benda yang berada di atas meja tersebut pastinya akan bergeser atau terjatuh. Lalu yang ketiga, yaitu sebuah bus yang awalnya diam, kemudian supir busnya itu menarik sebuah pedal gas untuk menjalankan sebuah bus tersebut. Nah, seketika tubuh penumpang itu akan terlontar ke belakang, lalu kembali lagi ke keadaan semula. Nah, itu disebabkan karena adanya sifat kelembaman dan juga adanya kerangka acuan inersia, di mana kerangka acuan inersia itu menyatakan bahwa benda itu akan cenderung untuk tetap dalam keadaan semula atau inersia. Lalu yang ketiga, ada dua badak yang bermassa sama saling dorong. Nah, itu menyebabkan tidak adanya perubahan posisi di antara kedua badak tersebut karena mempunyai massa yang sama. Lalu yang terakhir, ada sebuah vas yang kita simpan di atas meja yang diberi tapak meja.
Nah, ketika tapak meja itu kita tarik dengan cepat, maka vas bunga tersebut akan tetap diam. Berbeda halnya ketika kita menarik tapak meja tersebut secara perlahan, maka akan mengakibatkan vas tersebut itu berubah posisi atau bergerak, atau mungkin akan terjatuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, gaya merupakan suatu fenomena yang sering kita temui dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gaya dinyatakan sebagai penyebab perubahan suatu gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan benda. Contohnya yaitu perubahan bentuk, seperti adonan kue yang berubah bentuk karena ditekan oleh tangan. Lalu ada juga perubahan ukuran. Contohnya yaitu sebuah pegas yang meregang karena ditarik di kedua ujungnya. Lalu ada perubahan gerak. Contohnya yaitu pada saat kita menendang bola, maka akan terjadi perubahan kecepatan. Nah, gaya termasuk ke dalam satuan vektor, di mana mempunyai nilai dan mempunyai arah. Dalam fisika, satuan gaya yaitu Newton yang disimbolkan dengan huruf N besar. Pada suatu benda yang bekerja lebih dari satu gaya, maka gaya-gaya tersebut dapat dijumlahkan dengan cara penjumlahan vektor, sehingga dapat menghasilkan resultan gaya. Nah, gaya ini dapat mengubah suatu benda yang tadinya diam menjadi bergerak, yang tadinya bergerak menjadi diam. Lalu yang tadinya bergerak lambat menjadi cepat, yang tadinya bergerak cepat menjadi lambat, dan sebagainya. Gaya yang menyebabkan perubahan gerak benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh adalah gaya yang menyebabkan perubahan gerak benda melalui sentuhan. Contohnya, yaitu tendangan bola, peregangan dari pegas, lalu ada perubahan bentuk dari adonan roti. Nah, yang kedua ada contohnya yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini adalah gaya yang menyebabkan perubahan gerak benda tanpa melalui sentuhan. Nah, contohnya itu gaya gravitasi bumi. Lalu ada juga besi yang ditarik oleh magnet. Jenis-jenis gaya. Gaya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada gaya berat, kedua ada gaya normal, yang ketiga ada gaya gesek, dan yang keempat ada tegangan tali. Nah, yang pertama gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh setiap benda di antara dua benda bermassa. Contohnya yaitu pada saat kita mengangkat barbel. Lalu yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada sebuah bidang sentuh di antara dua benda yang bersentuhan dengan arah yang tegak lurus. Contohnya yaitu ketika seseorang berdiri di atas permukaan tanah. Lalu yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada sebuah bidang sentuh di antara dua benda yang bersentuhan yang mempunyai arah yang sejajar dengan bidang sentuh dan berlawanan dengan arah salah satu gerak benda. Nah, contohnya yaitu gaya gesek itu pada saat seseorang menendang bola dan bolanya itu berhenti, lalu pada saat kita berjalan. Nah, gaya gesek ini dibagi menjadi dua, ada gaya gesekan statis, ada gaya gesekan kinetis. Untuk gaya gesekan statis ini berlaku ketika sebuah benda yang kita beri gaya, namun benda tersebut dalam keadaan diam dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu untuk gaya gesekan kinetis, yaitu berlaku ketika sebuah benda yang kita beri gaya, namun benda tersebut dalam keadaan bergerak dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Lalu yang keempat ada tegangan tali. Nah, tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada kedua ujung tali ketika seutas tali tegang atau direnggangkan. Nah, contohnya yaitu pada sebuah katrol.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Depi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Hartiani dengan NIM 1900615. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai massa. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau, dan massa ini berasal dari bahasa Yunani. Dalam kegunaan sehari-hari, massa biasanya disebut dengan berat. Namun, menurut pemahaman ilmiah, berat suatu objek diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Sebagai contoh, seorang yang mengangkat berat benda di bumi dapat menghubungkan berat benda tersebut dengan massanya. Hubungan ini dapat diterima untuk benda-benda yang berada di bumi. Namun, apabila benda tersebut berada di bulan, maka berat benda tersebut akan lebih kecil dan lebih mudah diangkat, namun massanya tetaplah sama. Hal tersebut diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 dalam penjelasan gravitasi dan inersia yang dikembangkannya. Sebelumnya, berbagai fenomena gravitasi dan inersia ini dipandang sebagai dua hal yang berbeda dan tidak berhubungan. Namun, Sir Isaac Newton menggabungkan fenomena-fenomena ini dan berargumen bahwa kesemua fenomena ini disebabkan oleh adanya keberadaan massa. Alat yang digunakan untuk mengukur massa biasanya adalah timbangan, dan dalam satuan internasional atau SI, massa diukur dalam satuan kilogram yang dapat ditulis dengan kg. Pada situasi normal, berat suatu objek adalah sebanding dengan massanya, sehingga di bumi gravitasi cukup konstan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai-nilainya. Namun, jika kita membandingkan berat di bumi dengan tempat lain seperti bulan, kita bisa mendapatkan nilai yang berbeda. Massa kita di bulan akan tetap sama, tetapi berat kita akan berbeda karena percepatan gravitasi di sana juga berbeda. Sehingga dapat kita lihat perbedaan massa dan berat, yaitu pertama, massa merupakan ukuran jumlah materi dalam suatu benda, sedangkan berat merupakan ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Yang kedua, massa dilambangkan dengan M kecil atau M besar, sedangkan berat biasanya dilambangkan dengan huruf V besar. Yang ketiga, massa tidak berubah tergantung di mana kita mengukurnya, sedangkan berat tergantung pada efek gravitasi sehingga dapat berubah tergantung di mana kita mengukurnya. Yang keempat, massa adalah nilai skalar, yang artinya memiliki besaran, tetapi tidak ada arah yang terkait dengannya. Sedangkan berat adalah gaya, maka ia adalah vektor yang memiliki besaran dan arah. Lalu yang kelima, massa merupakan suatu benda yang tidak pernah nol. Sedangkan berat, dengan tidak adanya gravitasi, berat benda bisa menjadi nol. Yang selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi hukum 1 Newton dapat diturunkan ke dalam hukum 2 Newton, yaitu jika F sama dengan 0, maka A juga sama dengan 0. Artinya benda dalam keadaan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Dalam keadaan ini benda dikatakan seimbang, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A, dengan A adalah kecepatan benda, satuannya M per S kuadrat, dan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton atau kg dikali M per S kuadrat, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Terdapat beberapa contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya, pertama, saat seorang menggiring bola, tentu akan ada gaya yang diberikan agar bola bisa bergerak maju. Akan tetapi, ketika bola yang digiring itu kempes dan massanya lebih berat, tentu saja akan sulit untuk digiring, dan lari orang tersebut akan lambat saat menggunakan bola yang kempes. Yang kedua, mobil truk yang membawa barang muatan sedikit, maka bisa mendapatkan kecepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan sangat banyak. Yang ketiga, badak besar mendorong badak yang berukuran lebih kecil, sehingga badak kecil akan terpental. Yang keempat,
ketika kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. Yang kelima, bola yang ditendang orang dewasa akan lebih jauh dibandingkan jika ditendang oleh anak kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya yang terjadi dapat dipengaruhi oleh massa dan percepatannya. Di sini terdapat contoh soal. Sebuah mobil bermassa 1,5 ton bergerak dengan kecepatan 68 km per jam. Mobil itu tiba-tiba direm dengan gaya sebesar F sama dengan 24.000 Newton hingga berhenti. Berapakah percepatan yang ditempuh mobil tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui massa mobil adalah 1,5 ton. Kita ubah terlebih dahulu karena satuan untuk massa tadi adalah kilogram, maka dikali dengan 1000, dan hasilnya adalah 1500 kg. Untuk kecepatannya 68 km per jam, dan gaya yang diberikan adalah 24.000 Newton. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil. Maka kita masukkan ke rumusnya, F sama dengan M dikali A. Dan F-nya adalah 24.000 dengan M-nya 1.500 dan A-nya yang dicari. Dan A sama dengan 24.000 dibagi 1.500, maka hasilnya 16 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini terdapat kesalahan, seharusnya 16 Newton per kilogram, dan itu terbalik ya, atau 16 meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau aksi dari dua benda ada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Untuk rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, dan min di sini menunjukkan arah yang berlawanan. Dalam hukum 3 Newton dibagi menjadi 3 jenis. Hal ini karena hukum aksi reaksi dapat terbentuk dalam beberapa wujud, yaitu yang pertama ada gaya gesek dengan rumus Fg sama dengan mu dikali N, dengan Fg adalah gaya gesek satuannya Newton, mu adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal satuannya Newton. Lalu yang kedua ada gaya berat dengan rumus W sama dengan M dikali G, dengan W adalah gaya berat satuannya Newton, dan M adalah massa benda satuannya kilogram, dan G adalah gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu yang ketiga ada berat sejenis dengan rumus S sama dengan P dikali G, dengan S adalah berat sejenis, dengan S adalah berat jenis satuannya Newton per meter pangkat 3, dan P adalah massa jenis, dapat disebut dengan rho, yaitu satuannya kilogram per meter pangkat 3, dan G adalah berat benda dengan satuan Newton. Terdapat beberapa contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya pertama, saat memukul paku memakai palu, palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu. Yang kedua, pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur sehingga roket terdorong ke depan dan terbang ke angkasa. Yang ketiga, pemain skateboard mendorong kakinya ke belakang yang menyebabkan skateboard terdorong ke depan. Yang keempat, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali ke atas. Yang kelima, pada saat mendayung air ke belakang, gaya ke belakang pada air akan menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan, sehingga gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Maka dapat disimpulkan bahwa sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah pertama sama besar, kedua arahnya berlawanan, ketiga bergerak pada benda yang berlainan, yaitu yang satu bergerak pada benda A, yang satunya lagi bekerja pada benda B. Yang keempat terletak pada satu garis lurus, dan itu merupakan sifat tambahan. Lalu di sini terdapat contoh soal. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada gambar di bawah ini. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu W berat buku, N gaya tekan normal meja terhadap buku,
N aksen gaya tekan normal buku pada meja, dan Fg adalah gaya gravitasi bumi pada buku. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Untuk penyelesaiannya, pasangan gaya aksi reaksi tadi memenuhi sifat yang pertama sama besar, yang kedua berlawanan arah, dan yang ketiga bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi, yaitu berat buku dengan gaya gravitasi bumi pada buku, yaitu W dengan Fg, dan gaya tekan normal meja terhadap buku dengan gaya tekan normal buku pada meja, yaitu N dengan N aksen. Nah, untuk W dengan N ini bukan pasangan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda, yaitu buku, tetapi hubungannya itu merupakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Di sini terdapat video animasi mengenai hukum Newton. Silakan kepada teman-teman untuk menyimaknya. Sir Isaac Newton adalah salah satu ilmuwan berpengaruh sepanjang masa. Dia menyusun 3 hukum tentang gerak. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Benda yang akan tetap diam atau terus bergerak kecuali adanya gaya dari luar yang mempengaruhi. Hukum Newton yang kedua berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Newton memberikan sedikit gaya dorong sehingga percepatan batu hanya sedikit. Sementara itu, kuda memberikan gaya yang lebih besar sehingga percepatannya juga besar. Oleh karenanya, usaha berbanding lurus dengan akselerasi. Semakin besar usaha, semakin besar akselerasi, begitupun sebaliknya. Hukum Newton yang ketiga berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Ketika duduk di kursi, tubuh akan memberikan gaya ke bawah pada kursi. Kursi juga memberikan gaya ke atas pada tubuh. Jika kursi tidak memberikan gaya yang sama, kursi akan rusak dan kita tidak bisa duduk di kursi. Lalu ini beberapa sumber rujukan yang kita gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.